Assalamualaikum. Selamat datang di Tridaya Flasher, channel tutorial cara perbaikan handphone dan laptop bagi pemula. Hari ini saya tidak melakukan perbaikan handphone atau laptop, tapi kali ini kita akan membahas kembali beberapa komponen pada mesin atau mainboard yang biasa menjadi penyebab masalah pada mesin itu sendiri. Mungkin sebagian besar dari kita sudah sangat paham tentang komponen-komponen tersebut, seperti kapasitor, resistor, dan lain sebagainya. Tapi kali ini kita akan sedikit mengulas kembali tentang komponen-komponen itu agar bisa menambah pengalaman bagi teman-teman yang lain yang mungkin belum terlalu mengerti, terutama teman-teman pemula. Oke, langsung saja. Kita mulai dengan resistor, tapi sebelumnya saya mencari dulu mesin bangkai yang akan saya contohkan di sini. Ya, ini dia. Seperti yang kita semua tahu, bahwa resistor adalah tahanan yang mempunyai nilai hambatan tertentu yang mengalir melaluinya. Resistor itu sendiri terbentuk dari material karbon atau keramik. Resistor itu sendiri ada beberapa fungsi. Ada yang sebagai penghambat arus listrik, ada yang sebagai pembagi arus, dan ada yang sebagai pengaman dan pengatur arus. Kalau dilihat dari bentuknya, di perangkat elektronik umumnya berbentuk seperti tabung dan mempunyai cincin berwarna. Tapi di mesin mainboard bentuknya persegi 4 kecil dan ada juga yang sangat kecil. Biasanya berwarna hitam dan ada juga yang berwarna putih. Di sini saya contohkan seperti ini. Kita lihat yang mana yang berwarna hitam, yang ini. Ini contohnya. Dan ada juga yang sangat kecil. Kita cari yang ini. Samping kapasitor kecil. Di sini juga ada yang kecil-kecil sekali. Seperti ini. Sangat kecil, berwarna hitam. Dan untuk yang warna putih saya cari dulu. Nah, ini dia. Resistor berwarna putih. Ini resistor, ini juga resistor berwarna putih, dan ini yang resistor yang berwarna hitam. Ada yang putih, ada yang hitam di sini. Resistor itu lambangnya R dan mempunyai nilai tertentu di setiap bentuk dan ukurannya. Untuk mengecek sebuah resistor, kita bisa memakai multitester. Dengan ujung positif dari multitester itu kita tempelkan di ground mesin, dan ujung negatifnya kita pakai untuk mengecek sisi kiri dan sisi kanan resistor. Contohnya saya ukur yang resistor yang mana, yang berwarna hitam, yang ini saja. Nah, ini bunyi atau tidak bernilai. Nah, sebelahnya bernilai. Berarti resistor ini berfungsi sebagai penghambat arus. Jadi arus yang di sini tidak akan sampai di sebelahnya karena sudah dibatasi oleh resistor itu sendiri. Dan yang kedua, saya mencari resistor yang kedua, yang mana? Yang ini. Nah, coba. Yang pertama yang tadi, yang ini. Tidak ada nilainya. Yang ini ada nilainya. Dan yang ini berarti sebagai penghambat arus listrik. Dan yang kedua, saya contohkan yang salah satu saja. Yang ini. Ini ada nilainya. Di sebelahnya juga, saya coba lihat, ada nilainya juga. Berarti resistor ini sebagai pembagi arus. Nah, yang ketiga ini kebanyakan menjadi masalah bagi pemula karena dikira resistor itu
short atau korslet, padahal tidak. Yaitu yang mana? Salah satu resistor itu kapasitor. Kapasitor ini pembagi semua. Coba yang ini. Nah, ini tidak bernilai, nol. Yang sebelahnya sama, bunyi semua, ground semua. Berarti ini resistor sebagai pengatur atau pengaman arus. Jadi arus tidak akan masuk ke sini, ke jalur yang ini, dan tidak akan masuk juga di jalur yang sebelahnya. Jadi di resistor yang ini biasanya kita atau khususnya teman-teman pemula sering salah paham dengan resistor yang ini. Dan jujur saya sendiri pun awal belajar handphone dan laptop di sekitaran tahun 2011-2012 pernah beberapa kali terkecoh dan menganggap resistor ini short atau korslet karena belum mengerti dengan fungsi-fungsi resistor. Jadi perlu diingat sekali lagi bahwa resistor itu umumnya berwarna hitam dan ada juga yang berwarna putih. Jadi jika menemukan bentuknya seperti resistor tapi warnanya coklat atau orange atau coklat gelap atau coklat muda, itu bukan resistor tapi itu kapasitor. Itulah tadi beberapa penjelasan dari saya tentang resistor, dan di konten berikutnya saya akan menjelaskan sedikit tentang kapasitor. Untuk itu, apabila ada kekurangan, kesalahan dalam pembuatan channel ini maupun dalam penjelasan saya ada yang kurang, mohon dimaafkan. Atas nama pribadi dan tim, memohon maaf sebesar-besarnya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.